Samad dukung Rai Suryo usai dilaporkan Jokowi. Semacam kerikil, kita tendang saja. Joko Widodo melaporkan Rai Suryo CS ke Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik. Jokowi juga melaporkan Rai Suryo dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Setelah lama diam, Jokowi akhirnya melaporkan Rai Suryo ke polisi. Dia mengatakan baru melaporkan hal itu ke polisi setelah menganggap tudingan terhadap ijazahnya terus berlangsung sehingga dirinya menganggap hal itu perlu diselesaikan. Jokowi datang ke Polda Metro Jaya bersama sang pengadara Yakub Hasibuan dan 3 pengacara lainnya. Ada 5 orang yang dilaporkan, mereka berinisial RS, S, T, dan K. Merespons laporan itu, ex-ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad buka suara. Kepada Rai Suryo dan kawan-kawan, dia meminta agar mereka menganggap laporan Jokowi ke polisi merupakan kerikil kecil. Pesan saya kepada Bung Rismon, Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Bung Fadila santai saja menghadapi laporan ini. Karena saya anggap ini semacam intimidasi kecil saja, kata Abraham Samad saat berpidato pada acara deklarasi bersama dukung usut ijazah Jokowi, Jakarta Pusat, Rabu, 30 April 2025. Ia menegaskan laporan tersebut tidak perlu dianggap hebat. Intimidasi yang kecil, kerikil tahu nggak itu kalau kerikil, ada di depan kita tendang saja, jelasnya. Lanjutnya laporan itu bukan batu sandungan yang besar yang perlu diangkat bersama-sama. Ini cuma kerikil. Jadi tidak usah terlalu lebay. Karena kalau kita terlalu lebay, nanti Jokowi bangga. Bahwa ternyata dia harus dihadapi dengan berbagai macam kekuatan, anggap biasa saja, tandasnya. Diketahui laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut tengah ditangani Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya dan masih dalam tahap penyelidikan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan mengatakan kliennya membuat laporan tudingan ijazah palsu langsung ke Polda Metro Jaya karena delik aduan. Menurutnya, Jokowi sebagai pihak yang dirugikan harus melaporkan sendiri atas pencemaran nama baik terhadap dirinya. Bukan hanya merusak nama baik keluarga, tudingan itu merusak nama baik negara, ungkap Yakub kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, 30 April 2025. Tudingan ijazah palsu, lanjut dia, amatlah kejam terlebih Jokowi merupakan pemimpin negara 2 periode. Bayangkan kalau seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sudah menjabat selama 10 tahun, dituduh seakan-akan memiliki ijazah palsu, ucap dia. Jokowi selama ini hanya diam dalam menyikapi tuduhan itu dan hanya sesekali memberi peringatan. Akan tetapi tudingan itu terus-menerus disampaikan ke publik. Agar kebenaran dapat terlihat, dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia dapat dipulihkan dan dijaga juga, ujar dia. Jokowi melaporkan 5 orang terlapor dengan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik serta pasal 27A, pasal 32, dan pasal 35 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Pihak Jokowi selanjutnya menyerahkan penanganan perkara itu ke penyidik di Polda Metro Jaya. Kami hormati dan kami akan menyerahkan ke pihak kepolisian untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, ujar dia. Sebelumnya, Jokowi mempersilahkan polisi untuk memeriksa keaslian ijazahnya melalui digital forensik. Hal ini dikatakan setelah Jokowi selesai membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya, Jakarta terkait polemik ijazah palsu pada Rabu, 30 April 2025. Kalau diperlukan ya silahkan, digital forensik, yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum, kata Jokowi di Polda Metro Jaya pada Rabu, 30 April 2025. Adapun alasan dia melapor ke polisi agar polemik terkait ijazah palsunya menjadi jelas. Sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblangnya, ungkapnya. Samad dukung Rai Suryo usai dilaporkan Jokowi. Semacam kerikil, kita tendang saja. Joko Widodo melaporkan Rai Suryo CS ke Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik. Jokowi juga melaporkan Rai Suryo dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Setelah lama diam, Jokowi akhirnya melaporkan Rai Suryo ke polisi. Dia mengatakan baru melaporkan hal itu ke polisi setelah menganggap tudingan terhadap ijazahnya terus berlangsung sehingga dirinya menganggap hal itu perlu diselesaikan. Jokowi datang ke Polda Metro Jaya bersama sang pengadara Yakub Hasibuan dan 3 pengacara lainnya. Ada 5 orang yang dilaporkan, mereka berinisial RS, S, T, dan K. Merespons laporan itu, ex-ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad buka suara. Kepada Rai Suryo dan kawan-kawan,
Dia meminta agar mereka menganggap laporan Jokowi ke polisi merupakan kerikil kecil. Pesan saya kepada Bung Rismon, Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Bung Fadila santai saja menghadapi laporan ini. Karena saya anggap ini semacam intimidasi kecil saja, kata Abraham Samad saat berpidato pada acara deklarasi bersama dukung usut ijazah Jokowi, Jakarta Pusat, Rabu, 30 April 2025. Ia menegaskan laporan tersebut tidak perlu dianggap hebat. Intimidasi yang kecil, kerikil tahu nggak itu kalau kerikil, ada di depan kita tendang saja, jelasnya. Lanjutnya laporan itu bukan batu sandungan yang besar yang perlu diangkat bersama-sama. Ini cuma kerikil. Jadi tidak usah terlalu lebay. Karena kalau kita terlalu lebay, nanti Jokowi bangga. Bahwa ternyata dia harus dihadapi dengan berbagai macam kekuatan, anggap biasa saja, tandasnya. Diketahui laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut tengah ditangani Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya dan masih dalam tahap penyelidikan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan mengatakan kliennya membuat laporan tudingan ijazah palsu langsung ke Polda Metro Jaya karena delik aduan. Menurutnya, Jokowi sebagai pihak yang dirugikan harus melaporkan sendiri atas pencemaran nama baik terhadap dirinya. Bukan hanya merusak nama baik keluarga, tudingan itu merusak nama baik negara, ungkap Yakub kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, 30 April 2025. Tudingan ijazah palsu, lanjut dia, amatlah kejam terlebih Jokowi merupakan pemimpin negara 2 periode. Bayangkan kalau seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sudah menjabat selama 10 tahun, dituduh seakan-akan memiliki ijazah palsu, ucap dia. Jokowi selama ini hanya diam dalam menyikapi tuduhan itu dan hanya sesekali memberi peringatan. Akan tetapi tudingan itu terus-menerus disampaikan ke publik. Agar kebenaran dapat terlihat, dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia dapat dipulihkan dan dijaga juga, ujar dia. Jokowi melaporkan 5 orang terlapor dengan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik serta pasal 27A, pasal 32, dan pasal 35 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Pihak Jokowi selanjutnya menyerahkan penanganan perkara itu ke penyidik di Polda Metro Jaya. Kami hormati dan kami akan menyerahkan ke pihak kepolisian untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, ujar dia. Sebelumnya, Jokowi mempersilahkan polisi untuk memeriksa keaslian ijazahnya melalui digital forensik. Hal ini dikatakan setelah Jokowi selesai membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya, Jakarta terkait polemik ijazah palsu pada Rabu, 30 April 2025. Kalau diperlukan ya silahkan, digital forensik, yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum, kata Jokowi di Polda Metro Jaya pada Rabu, 30 April 2025. Adapun alasan dia melapor ke polisi agar polemik terkait ijazah palsunya menjadi jelas. Sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblangnya, ungkapnya. Samad dukung Rai Suryo usai dilaporkan Jokowi. Semacam kerikil, kita tendang saja. Joko Widodo melaporkan Rai Suryo CS ke Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik. Jokowi juga melaporkan Rai Suryo dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Setelah lama diam, Jokowi akhirnya melaporkan Rai Suryo ke polisi. Dia mengatakan baru melaporkan hal itu ke polisi setelah menganggap tudingan terhadap ijazahnya terus berlangsung sehingga dirinya menganggap hal itu perlu diselesaikan. Jokowi datang ke Polda Metro Jaya bersama sang pengadara Yakub Hasibuan dan 3 pengacara lainnya. Ada 5 orang yang dilaporkan, mereka berinisial RS, S, T, dan K. Merespons laporan itu, ex-ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad buka suara. Kepada Rai Suryo dan kawan-kawan, dia meminta agar mereka menganggap laporan Jokowi ke polisi merupakan kerikil kecil. Pesan saya kepada Bung Rismon, Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Bung Fadila santai saja menghadapi laporan ini. Karena saya anggap ini semacam intimidasi kecil saja, kata Abraham Samad saat berpidato pada acara deklarasi bersama dukung usut ijazah Jokowi, Jakarta Pusat, Rabu, 30 April 2025. Ia menegaskan laporan tersebut tidak perlu dianggap hebat. Intimidasi yang kecil, kerikil tahu nggak itu kalau kerikil, ada di depan kita tendang saja, jelasnya. Lanjutnya laporan itu bukan batu sandungan yang besar yang perlu diangkat bersama-sama. Ini cuma kerikil. Jadi tidak usah terlalu lebay. Karena kalau kita terlalu lebay, nanti Jokowi bangga.
Bahwa ternyata dia harus dihadapi dengan berbagai macam kekuatan, anggap biasa saja, tandasnya. Diketahui laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut tengah ditangani Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya dan masih dalam tahap penyelidikan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan mengatakan kliennya membuat laporan tudingan ijazah palsu langsung ke Polda Metro Jaya karena delik aduan. Menurutnya, Jokowi sebagai pihak yang dirugikan harus melaporkan sendiri atas pencemaran nama baik terhadap dirinya. Bukan hanya merusak nama baik keluarga, tudingan itu merusak nama baik negara, ungkap Yakub kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, 30 April 2025. Tudingan ijazah palsu, lanjut dia, amatlah kejam terlebih Jokowi merupakan pemimpin negara 2 periode. Bayangkan kalau seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sudah menjabat selama 10 tahun, dituduh seakan-akan memiliki ijazah palsu, ucap dia. Jokowi selama ini hanya diam dalam menyikapi tuduhan itu dan hanya sesekali memberi peringatan. Akan tetapi tudingan itu terus-menerus disampaikan ke publik. Agar kebenaran dapat terlihat, dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia dapat dipulihkan dan dijaga juga, ujar dia. Jokowi melaporkan 5 orang terlapor dengan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik serta pasal 27A, pasal 32, dan pasal 35 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Pihak Jokowi selanjutnya menyerahkan penanganan perkara itu ke penyidik di Polda Metro Jaya. Kami hormati dan kami akan menyerahkan ke pihak kepolisian untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, ujar dia. Sebelumnya, Jokowi mempersilahkan polisi untuk memeriksa keaslian ijazahnya melalui digital forensik. Hal ini dikatakan setelah Jokowi selesai membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya, Jakarta terkait polemik ijazah palsu pada Rabu, 30 April 2025. Kalau diperlukan ya silahkan, digital forensik, yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum, kata Jokowi di Polda Metro Jaya pada Rabu, 30 April 2025. Adapun alasan dia melapor ke polisi agar polemik terkait ijazah palsunya menjadi jelas. Sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblangnya, ungkapnya. Samad dukung Rai Suryo usai dilaporkan Jokowi. Semacam kerikil, kita tendang saja. Joko Widodo melaporkan Rai Suryo CS ke Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik. Jokowi juga melaporkan Rai Suryo dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Setelah lama diam, Jokowi akhirnya melaporkan Rai Suryo ke polisi. Dia mengatakan baru melaporkan hal itu ke polisi setelah menganggap tudingan terhadap ijazahnya terus berlangsung sehingga dirinya menganggap hal itu perlu diselesaikan. Jokowi datang ke Polda Metro Jaya bersama sang pengadara Yakub Hasibuan dan 3 pengacara lainnya. Ada 5 orang yang dilaporkan, mereka berinisial RS, RS, S, T, dan K. Merespons laporan itu, ex-ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad buka suara. Kepada Rai Suryo dan kawan-kawan, dia meminta agar mereka menganggap laporan Jokowi ke polisi merupakan kerikil kecil. Pesan saya kepada Bung Rismon, Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Bung Fadila santai saja menghadapi laporan ini. Karena saya anggap ini semacam intimidasi kecil saja, kata Abraham Samad saat berpidato pada acara deklarasi bersama dukung usut ijazah Jokowi, Jakarta Pusat, Rabu, 30 April 2025. Ia menegaskan laporan tersebut tidak perlu dianggap hebat. Intimidasi yang kecil, kerikil tahu nggak itu kalau kerikil, ada di depan kita tendang saja, jelasnya. Lanjutnya laporan itu bukan batu sandungan yang besar yang perlu diangkat bersama-sama. Ini cuma kerikil. Jadi tidak usah terlalu lebay. Karena kalau kita terlalu lebay, nanti Jokowi bangga. Bahwa ternyata dia harus dihadapi dengan berbagai macam kekuatan, anggap biasa saja, tandasnya. Diketahui laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut tengah ditangani Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya dan masih dalam tahap penyelidikan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan mengatakan kliennya membuat laporan tudingan ijazah palsu langsung ke Polda Metro Jaya karena delik aduan. Menurutnya, Jokowi sebagai pihak yang dirugikan harus melaporkan sendiri atas pencemaran nama baik terhadap dirinya. Bukan hanya merusak nama baik keluarga, tudingan itu merusak nama baik negara, ungkap Yakub kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, 30 April 2025. Tudingan ijazah palsu, lanjut dia, amatlah kejam terlebih Jokowi merupakan pemimpin negara 2 periode.
Bayangkan kalau seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sudah menjabat selama 10 tahun, dituduh seakan-akan memiliki ijazah palsu, ucap dia. Jokowi selama ini hanya diam dalam menyikapi tuduhan itu dan hanya sesekali memberi peringatan. Akan tetapi tudingan itu terus-menerus disampaikan ke publik. Agar kebenaran dapat terlihat, dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia dapat dipulihkan dan dijaga juga, ujar dia. Jokowi melaporkan 5 orang terlapor dengan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik serta pasal 27A, pasal 32, dan pasal 35 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Pihak Jokowi selanjutnya menyerahkan penanganan perkara itu ke penyidik di Polda Metro Jaya. Kami hormati dan kami akan menyerahkan ke pihak kepolisian untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, ujar dia. Sebelumnya, Jokowi mempersilakan polisi untuk memeriksa keaslian ijazahnya melalui digital forensik. Hal ini dikatakan setelah Jokowi selesai membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya, Jakarta terkait polemik ijazah palsu pada Rabu, 30 April 2025. Kalau diperlukan ya silahkan, digital forensik, yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum, kata Jokowi di Polda Metro Jaya pada Rabu, 30 April 2025. Adapun alasan dia melapor ke polisi agar polemik terkait ijazah palsunya menjadi jelas. Sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblangnya, ungkapnya. Samad dukung Rai Suryo usai dilaporkan Jokowi. Semacam kerikil, kita tendang saja. Joko Widodo melaporkan Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik. Jokowi juga melaporkan Roy Suryo dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Setelah lama diam, Jokowi akhirnya melaporkan Roy Suryo ke polisi. Dia mengatakan baru melaporkan hal itu ke polisi setelah menganggap tudingan terhadap ijazahnya terus berlangsung sehingga dirinya menganggap hal itu perlu diselesaikan. Jokowi datang ke Polda Metro Jaya bersama sang pengadara Yakub Hasibuan dan 3 pengacara lainnya. Ada 5 orang yang dilaporkan, mereka berinisial RS, S, T, dan K. Merespons laporan itu, ex-ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad buka suara. Kepada Rai Suryo dan kawan-kawan, dia meminta agar mereka menganggap laporan Jokowi ke polisi merupakan kerikil kecil. Pesan saya kepada Bung Rismon, Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Bung Fadila santai saja menghadapi laporan ini. Karena saya anggap ini semacam intimidasi kecil saja, kata Abraham Samad saat berpidato pada acara deklarasi bersama dukung usut ijazah Jokowi, Jakarta Pusat, Rabu, 30 April 2025. Ia menegaskan laporan tersebut tidak perlu dianggap hebat. Intimidasi yang kecil, kerikil tahu nggak itu kalau kerikil, ada di depan kita tendang saja, jelasnya. Lanjutnya laporan itu bukan batu sandungan yang besar yang perlu diangkat bersama-sama. Ini cuma kerikil. Jadi tidak usah terlalu lebay. Karena kalau kita terlalu lebay, nanti Jokowi bangga. Bahwa ternyata dia harus dihadapi dengan berbagai macam kekuatan, anggap biasa saja, tandasnya. Diketahui laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut tengah ditangani Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya dan masih dalam tahap penyelidikan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan mengatakan kliennya membuat laporan tudingan ijazah palsu langsung ke Polda Metro Jaya karena delik aduan. Menurutnya, Jokowi sebagai pihak yang dirugikan harus melaporkan sendiri atas pencemaran nama baik terhadap dirinya. Bukan hanya merusak nama baik keluarga, tudingan itu merusak nama baik negara, ungkap Yakub kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, 30 April 2025. Tudingan ijazah palsu, lanjut dia, amatlah kejam terlebih Jokowi merupakan pemimpin negara 2 periode. Bayangkan kalau seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sudah menjabat selama 10 tahun, dituduh seakan-akan memiliki ijazah palsu, ucap dia. Jokowi selama ini hanya diam dalam menyikapi tuduhan itu dan hanya sesekali memberi peringatan. Akan tetapi tudingan itu terus-menerus disampaikan ke publik. Agar kebenaran dapat terlihat, dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia dapat dipulihkan dan dijaga juga, ujar dia. Jokowi melaporkan 5 orang terlapor dengan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik serta pasal 27A, pasal 32, dan pasal 35 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Pihak Jokowi selanjutnya menyerahkan penanganan perkara itu ke penyidik di Polda Metro Jaya. Kami hormati dan kami akan menyerahkan ke pihak kepolisian untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya,
ujar dia. Sebelumnya, Jokowi mempersilahkan polisi untuk memeriksa keaslian ijazahnya melalui digital forensik. Hal ini dikatakan setelah Jokowi selesai membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya, Jakarta terkait polemik ijazah palsu pada Rabu, 30 April 2025. Kalau diperlukan ya silahkan, digital forensik, yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum, kata Jokowi di Polda Metro Jaya pada Rabu, 30 April 2025. Adapun alasan dia melapor ke polisi agar polemik terkait ijazah palsunya menjadi jelas. Sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblangnya, ungkapnya. Samad dukung Rai Suryo usai dilaporkan Jokowi. Semacam kerikil, kita tendang saja. Joko Widodo melaporkan Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik. Jokowi juga melaporkan Roy Suryo dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Setelah lama diam, Jokowi akhirnya melaporkan Rai Suryo ke polisi. Dia mengatakan baru melaporkan hal itu ke polisi setelah menganggap tudingan terhadap ijazahnya terus berlangsung sehingga dirinya menganggap hal itu perlu diselesaikan. Jokowi datang ke Polda Metro Jaya bersama sang pengadara Yakub Hasibuan dan 3 pengacara lainnya. Ada 5 orang yang dilaporkan, mereka berinisial RS, S, T, dan K. Merespons laporan itu, ex-ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad buka suara. Kepada Rai Suryo dan kawan-kawan, dia meminta agar mereka menganggap laporan Jokowi ke polisi merupakan kerikil kecil. Pesan saya kepada Bung Rismon, Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Bung Fadila santai saja menghadapi laporan ini. Karena saya anggap ini semacam intimidasi kecil saja, kata Abraham Samad saat berpidato pada acara deklarasi bersama dukung usut ijazah Jokowi, Jakarta Pusat, Rabu, 30 April 2025. Ia menegaskan laporan tersebut tidak perlu dianggap hebat. Intimidasi yang kecil, kerikil tahu nggak itu kalau kerikil, ada di depan kita tendang saja, jelasnya. Lanjutnya laporan itu bukan batu sandungan yang besar yang perlu diangkat bersama-sama. Ini cuma kerikil. Jadi tidak usah terlalu lebay. Karena kalau kita terlalu lebay, nanti Jokowi bangga. Bahwa ternyata dia harus dihadapi dengan berbagai macam kekuatan, anggap biasa saja, tandasnya. Diketahui laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut tengah ditangani Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya dan masih dalam tahap penyelidikan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan mengatakan kliennya membuat laporan tudingan ijazah palsu langsung ke Polda Metro Jaya karena delik aduan. Menurutnya, Jokowi sebagai pihak yang dirugikan harus melaporkan sendiri atas pencemaran nama baik terhadap dirinya. Bukan hanya merusak nama baik keluarga, tudingan itu merusak nama baik negara, ungkap Yakub kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, 30 April 2025. Tudingan ijazah palsu, lanjut dia, amatlah kejam terlebih Jokowi merupakan pemimpin negara 2 periode. Bayangkan kalau seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sudah menjabat selama 10 tahun, dituduh seakan-akan memiliki ijazah palsu, ucap dia. Jokowi selama ini hanya diam dalam menyikapi tuduhan itu dan hanya sesekali memberi peringatan. Akan tetapi tudingan itu terus-menerus disampaikan ke publik. Agar kebenaran dapat terlihat, dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia dapat dipulihkan dan dijaga juga, ujar dia. Jokowi melaporkan 5 orang terlapor dengan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik serta pasal 27A, pasal 32, dan pasal 35 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Pihak Jokowi selanjutnya menyerahkan penanganan perkara itu ke penyidik di Polda Metro Jaya. Kami hormati dan kami akan menyerahkan ke pihak kepolisian untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, ujar dia. Sebelumnya, Jokowi mempersilahkan polisi untuk memeriksa keaslian ijazahnya melalui digital forensik. Hal ini dikatakan setelah Jokowi selesai membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya, Jakarta terkait polemik ijazah palsu pada Rabu, 30 April 2025. Kalau diperlukan ya silahkan, digital forensik, yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum, kata Jokowi di Polda Metro Jaya pada Rabu, 30 April 2025. Adapun alasan dia melapor ke polisi agar polemik terkait ijazah palsunya menjadi jelas. Sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblangnya, ungkapnya.
Samad dukung Rai Suryo usai dilaporkan Jokowi. Semacam kerikil, kita tendang saja. Joko Widodo melaporkan Rai Suryo CS ke Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik. Jokowi juga melaporkan Rai Suryo dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Setelah lama diam, Jokowi akhirnya melaporkan Rai Suryo ke polisi. Dia mengatakan baru melaporkan hal itu ke polisi setelah menganggap tudingan terhadap ijazahnya terus berlangsung sehingga dirinya menganggap hal itu perlu diselesaikan. Jokowi datang ke Polda Metro Jaya bersama sang pengadara Yakub Hasibuan dan 3 pengacara lainnya. Ada 5 orang yang dilaporkan, mereka berinisial RS, S, T, dan K. Merespons laporan itu, ex-ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad buka suara. Kepada Rai Suryo dan kawan-kawan, dia meminta agar mereka menganggap laporan Jokowi ke polisi merupakan kerikil kecil. Pesan saya kepada Bung Rismon, Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Bung Fadila santai saja menghadapi laporan ini. Karena saya anggap ini semacam intimidasi kecil saja, kata Abraham Samad saat berpidato pada acara deklarasi bersama dukung usut ijazah Jokowi, Jakarta Pusat, Rabu, 30 April 2025. Ia menegaskan laporan tersebut tidak perlu dianggap hebat. Intimidasi yang kecil, kerikil tahu nggak itu kalau kerikil, ada di depan kita tendang saja, jelasnya. Lanjutnya laporan itu bukan batu sandungan yang besar yang perlu diangkat bersama-sama. Ini cuma kerikil. Jadi tidak usah terlalu lebay. Karena kalau kita terlalu lebay, nanti Jokowi bangga. Bahwa ternyata dia harus dihadapi dengan berbagai macam kekuatan, anggap biasa saja, tandasnya. Diketahui laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut tengah ditangani Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya dan masih dalam tahap penyelidikan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan mengatakan kliennya membuat laporan tudingan ijazah palsu langsung ke Polda Metro Jaya karena delik aduan. Menurutnya, Jokowi sebagai pihak yang dirugikan harus melaporkan sendiri atas pencemaran nama baik terhadap dirinya. Bukan hanya merusak nama baik keluarga, tudingan itu merusak nama baik negara, ungkap Yakub kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, 30 April 2025. Tudingan ijazah palsu, lanjut dia, amatlah kejam terlebih Jokowi merupakan pemimpin negara 2 periode. Bayangkan kalau seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sudah menjabat selama 10 tahun, dituduh seakan-akan memiliki ijazah palsu, ucap dia. Jokowi selama ini hanya diam dalam menyikapi tuduhan itu dan hanya sesekali memberi peringatan. Akan tetapi tudingan itu terus-menerus disampaikan ke publik. Agar kebenaran dapat terlihat, dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia dapat dipulihkan dan dijaga juga, ujar dia. Jokowi melaporkan 5 orang terlapor dengan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik serta pasal 27A, pasal 32, dan pasal 35 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Pihak Jokowi selanjutnya menyerahkan penanganan perkara itu ke penyidik di Polda Metro Jaya. Kami hormati dan kami akan menyerahkan ke pihak kepolisian untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, ujar dia. Sebelumnya, Jokowi mempersilakan polisi untuk memeriksa keaslian ijazahnya melalui digital forensik. Hal ini dikatakan setelah Jokowi selesai membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya, Jakarta terkait polemik ijazah palsu pada Rabu, 30 April 2025. Kalau diperlukan ya silahkan, digital forensik, yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum, kata Jokowi di Polda Metro Jaya pada Rabu, 30 April 2025. Adapun alasan dia melapor ke polisi agar polemik terkait ijazah palsunya menjadi jelas. Sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblangnya, ungkapnya. Samad dukung Rai Suryo usai dilaporkan Jokowi. Semacam kerikil, kita tendang saja. Joko Widodo melaporkan Rai Suryo CS ke Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik. Jokowi juga melaporkan Rai Suryo dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Setelah lama diam, Jokowi akhirnya melaporkan Rai Suryo ke polisi. Dia mengatakan baru melaporkan hal itu ke polisi setelah menganggap tudingan terhadap ijazahnya terus berlangsung sehingga dirinya menganggap hal itu perlu diselesaikan. Jokowi datang ke Polda Metro Jaya bersama sang pengadara Yakub Hasibuan dan 3 pengacara lainnya. Ada 5 orang yang dilaporkan, mereka berinisial RS, S, T, dan K. Merespons laporan itu, ex-ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad buka suara. Kepada Rai Suryo dan kawan-kawan,
Dia meminta agar mereka menganggap laporan Jokowi ke polisi merupakan kerikil kecil. Pesan saya kepada Bung Rismon, Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Bung Fadila santai saja menghadapi laporan ini. Karena saya anggap ini semacam intimidasi kecil saja, kata Abraham Samad saat berpidato pada acara deklarasi bersama dukung usut ijazah Jokowi, Jakarta Pusat, Rabu, 30 April 2025. Ia menegaskan laporan tersebut tidak perlu dianggap hebat. Intimidasi yang kecil, kerikil tahu nggak itu kalau kerikil, ada di depan kita tendang saja, jelasnya. Lanjutnya laporan itu bukan batu sandungan yang besar yang perlu diangkat bersama-sama. Ini cuma kerikil. Jadi tidak usah terlalu lebay. Karena kalau kita terlalu lebay, nanti Jokowi bangga. Bahwa ternyata dia harus dihadapi dengan berbagai macam kekuatan, anggap biasa saja, tandasnya. Diketahui laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut tengah ditangani Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya dan masih dalam tahap penyelidikan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan mengatakan kliennya membuat laporan tudingan ijazah palsu langsung ke Polda Metro Jaya karena delik aduan. Menurutnya, Jokowi sebagai pihak yang dirugikan harus melaporkan sendiri atas pencemaran nama baik terhadap dirinya. Bukan hanya merusak nama baik keluarga, tudingan itu merusak nama baik negara, ungkap Yakub kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, 30 April 2025. Tudingan ijazah palsu, lanjut dia, amatlah kejam terlebih Jokowi merupakan pemimpin negara 2 periode. Bayangkan kalau seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sudah menjabat selama 10 tahun, dituduh seakan-akan memiliki ijazah palsu, ucap dia. Jokowi selama ini hanya diam dalam menyikapi tuduhan itu dan hanya sesekali memberi peringatan. Akan tetapi tudingan itu terus-menerus disampaikan ke publik. Agar kebenaran dapat terlihat, dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia dapat dipulihkan dan dijaga juga, ujar dia. Jokowi melaporkan 5 orang terlapor dengan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik serta pasal 27A, pasal 32, dan pasal 35 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Pihak Jokowi selanjutnya menyerahkan penanganan perkara itu ke penyidik di Polda Metro Jaya. Kami hormati dan kami akan menyerahkan ke pihak kepolisian untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, ujar dia. Sebelumnya, Jokowi mempersilahkan polisi untuk memeriksa keaslian ijazahnya melalui digital forensik. Hal ini dikatakan setelah Jokowi selesai membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya, Jakarta terkait polemik ijazah palsu pada Rabu, 30 April 2025. Kalau diperlukan ya silahkan, digital forensik, yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum, kata Jokowi di Polda Metro Jaya pada Rabu, 30 April 2025. Adapun alasan dia melapor ke polisi agar polemik terkait ijazah palsunya menjadi jelas. Sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblangnya, ungkapnya. Samad dukung Rai Suryo usai dilaporkan Jokowi. Semacam kerikil, kita tendang saja. Joko Widodo melaporkan Rai Suryo CS ke Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik. Jokowi juga melaporkan Rai Suryo dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Setelah lama diam, Jokowi akhirnya melaporkan Rai Suryo ke polisi. Dia mengatakan baru melaporkan hal itu ke polisi setelah menganggap tudingan terhadap ijazahnya terus berlangsung sehingga dirinya menganggap hal itu perlu diselesaikan. Jokowi datang ke Polda Metro Jaya bersama sang pengadara Yakub Hasibuan dan 3 pengacara lainnya. Ada 5 orang yang dilaporkan, mereka berinisial RS, S, T, dan K. Merespons laporan itu, ex-ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad buka suara. Kepada Rai Suryo dan kawan-kawan, dia meminta agar mereka menganggap laporan Jokowi ke polisi merupakan kerikil kecil. Pesan saya kepada Bung Rismon, Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Bung Fadila santai saja menghadapi laporan ini. Karena saya anggap ini semacam intimidasi kecil saja, kata Abraham Samad saat berpidato pada acara deklarasi bersama dukung usut ijazah Jokowi, Jakarta Pusat, Rabu, 30 April 2025. Ia menegaskan laporan tersebut tidak perlu dianggap hebat. Intimidasi yang kecil, kerikil tahu nggak itu kalau kerikil, ada di depan kita tendang saja, jelasnya. Lanjutnya laporan itu bukan batu sandungan yang besar yang perlu diangkat bersama-sama. Ini cuma kerikil. Jadi tidak usah terlalu lebay. Karena kalau kita terlalu lebay, nanti Jokowi bangga.
Bahwa ternyata dia harus dihadapi dengan berbagai macam kekuatan, anggap biasa saja, tandasnya. Diketahui laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut tengah ditangani Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya dan masih dalam tahap penyelidikan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan mengatakan kliennya membuat laporan tudingan ijazah palsu langsung ke Polda Metro Jaya karena delik aduan. Menurutnya, Jokowi sebagai pihak yang dirugikan harus melaporkan sendiri atas pencemaran nama baik terhadap dirinya. Bukan hanya merusak nama baik keluarga, tudingan itu merusak nama baik negara, ungkap Yakub kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, 30 April 2025. Tudingan ijazah palsu, lanjut dia, amatlah kejam terlebih Jokowi merupakan pemimpin negara 2 periode. Bayangkan kalau seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sudah menjabat selama 10 tahun, dituduh seakan-akan memiliki ijazah palsu, ucap dia. Jokowi selama ini hanya diam dalam menyikapi tuduhan itu dan hanya sesekali memberi peringatan. Akan tetapi tudingan itu terus-menerus disampaikan ke publik. Agar kebenaran dapat terlihat, dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia dapat dipulihkan dan dijaga juga, ujar dia. Jokowi melaporkan 5 orang terlapor dengan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik serta pasal 27A, pasal 32, dan pasal 35 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Pihak Jokowi selanjutnya menyerahkan penanganan perkara itu ke penyidik di Polda Metro Jaya. Kami hormati dan kami akan menyerahkan ke pihak kepolisian untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, ujar dia. Sebelumnya, Jokowi mempersilahkan polisi untuk memeriksa keaslian ijazahnya melalui digital forensik. Hal ini dikatakan setelah Jokowi selesai membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya, Jakarta terkait polemik ijazah palsu pada Rabu, 30 April 2025. Kalau diperlukan ya silahkan, digital forensik, yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum, kata Jokowi di Polda Metro Jaya pada Rabu, 30 April 2025. Adapun alasan dia melapor ke polisi agar polemik terkait ijazah palsunya menjadi jelas. Sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblangnya, ungkapnya. Samad dukung Rai Suryo usai dilaporkan Jokowi. Semacam kerikil, kita tendang saja. Joko Widodo melaporkan Rai Suryo CS ke Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik. Jokowi juga melaporkan Rai Suryo dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Setelah lama diam, Jokowi akhirnya melaporkan Rai Suryo ke polisi. Dia mengatakan baru melaporkan hal itu ke polisi setelah menganggap tudingan terhadap ijazahnya terus berlangsung sehingga dirinya menganggap hal itu perlu diselesaikan. Jokowi datang ke Polda Metro Jaya bersama sang pengadara Yakub Hasibuan dan 3 pengacara lainnya. Ada 5 orang yang dilaporkan, mereka berinisial RS, S, T, dan K. Merespons laporan itu, ex-ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad buka suara. Kepada Rai Suryo dan kawan-kawan, dia meminta agar mereka menganggap laporan Jokowi ke polisi merupakan kerikil kecil. Pesan saya kepada Bung Rismon, Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Bung Fadila santai saja menghadapi laporan ini. Karena saya anggap ini semacam intimidasi kecil saja, kata Abraham Samad saat berpidato pada acara deklarasi bersama dukung usut ijazah Jokowi, Jakarta Pusat, Rabu, 30 April 2025. Ia menegaskan laporan tersebut tidak perlu dianggap hebat. Intimidasi yang kecil, kerikil tahu nggak itu kalau kerikil, ada di depan kita tendang saja, jelasnya. Lanjutnya laporan itu bukan batu sandungan yang besar yang perlu diangkat bersama-sama. Ini cuma kerikil. Jadi tidak usah terlalu lebay. Karena kalau kita terlalu lebay, nanti Jokowi bangga. Bahwa ternyata dia harus dihadapi dengan berbagai macam kekuatan, anggap biasa saja, tandasnya. Diketahui laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut tengah ditangani Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya dan masih dalam tahap penyelidikan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan mengatakan kliennya membuat laporan tudingan ijazah palsu langsung ke Polda Metro Jaya karena delik aduan. Menurutnya, Jokowi sebagai pihak yang dirugikan harus melaporkan sendiri atas pencemaran nama baik terhadap dirinya. Bukan hanya merusak nama baik keluarga, tudingan itu merusak nama baik negara, ungkap Yakub kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, 30 April 2025. Tudingan ijazah palsu, lanjut dia, amatlah kejam terlebih Jokowi merupakan pemimpin negara 2 periode.
Bayangkan kalau seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sudah menjabat selama 10 tahun, dituduh seakan-akan memiliki ijazah palsu, ucap dia. Jokowi selama ini hanya diam dalam menyikapi tuduhan itu dan hanya sesekali memberi peringatan. Akan tetapi tudingan itu terus-menerus disampaikan ke publik. Agar kebenaran dapat terlihat, dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia dapat dipulihkan dan dijaga juga, ujar dia. Jokowi melaporkan 5 orang terlapor dengan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik serta pasal 27A, pasal 32, dan pasal 35 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Pihak Jokowi selanjutnya menyerahkan penanganan perkara itu ke penyidik di Polda Metro Jaya. Kami hormati dan kami akan menyerahkan ke pihak kepolisian untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, ujar dia. Sebelumnya, Jokowi mempersilahkan polisi untuk memeriksa keaslian ijazahnya melalui digital forensik. Hal ini dikatakan setelah Jokowi selesai membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya, Jakarta terkait polemik ijazah palsu pada Rabu, 30 April 2025. Kalau diperlukan ya silahkan, digital forensik, yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum, kata Jokowi di Polda Metro Jaya pada Rabu, 30 April 2025. Adapun alasan dia melapor ke polisi agar polemik terkait ijazah palsunya menjadi jelas. Sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblangnya, ungkapnya. Samad dukung Rai Suryo usai dilaporkan Jokowi. Semacam kerikil, kita tendang saja. Joko Widodo melaporkan Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik. Jokowi juga melaporkan Roy Suryo dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Setelah lama diam, Jokowi akhirnya melaporkan Roy Suryo ke polisi. Dia mengatakan baru melaporkan hal itu ke polisi setelah menganggap tudingan terhadap ijazahnya terus berlangsung sehingga dirinya menganggap hal itu perlu diselesaikan. Jokowi datang ke Polda Metro Jaya bersama sang pengadara Yakub Hasibuan dan 3 pengacara lainnya. Ada 5 orang yang dilaporkan, mereka berinisial RS, RS, S, T, dan K. Merespons laporan itu, ex-ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad buka suara. Kepada Rai Suryo dan kawan-kawan, dia meminta agar mereka menganggap laporan Jokowi ke polisi merupakan kerikil kecil. Pesan saya kepada Bung Rismon, Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Bung Fadila santai saja menghadapi laporan ini. Karena saya anggap ini semacam intimidasi kecil saja, kata Abraham Samad saat berpidato pada acara deklarasi bersama dukung usut ijazah Jokowi, Jakarta Pusat, Rabu, 30 April 2025. Ia menegaskan laporan tersebut tidak perlu dianggap hebat. Intimidasi yang kecil, kerikil tahu nggak itu kalau kerikil, ada di depan kita tendang saja, jelasnya. Lanjutnya laporan itu bukan batu sandungan yang besar yang perlu diangkat bersama-sama. Ini cuma kerikil. Jadi tidak usah terlalu lebay. Karena kalau kita terlalu lebay, nanti Jokowi bangga. Bahwa ternyata dia harus dihadapi dengan berbagai macam kekuatan, anggap biasa saja, tandasnya. Diketahui laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut tengah ditangani Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya dan masih dalam tahap penyelidikan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan mengatakan kliennya membuat laporan tudingan ijazah palsu langsung ke Polda Metro Jaya karena delik aduan. Menurutnya, Jokowi sebagai pihak yang dirugikan harus melaporkan sendiri atas pencemaran nama baik terhadap dirinya. Bukan hanya merusak nama baik keluarga, tudingan itu merusak nama baik negara, ungkap Yakub kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, 30 April 2025. Tudingan ijazah palsu, lanjut dia, amatlah kejam terlebih Jokowi merupakan pemimpin negara 2 periode. Bayangkan kalau seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sudah menjabat selama 10 tahun, dituduh seakan-akan memiliki ijazah palsu, ucap dia. Jokowi selama ini hanya diam dalam menyikapi tuduhan itu dan hanya sesekali memberi peringatan. Akan tetapi tudingan itu terus-menerus disampaikan ke publik. Agar kebenaran dapat terlihat, dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia dapat dipulihkan dan dijaga juga, ujar dia. Jokowi melaporkan 5 orang terlapor dengan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik serta pasal 27A, pasal 32, dan pasal 35 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Pihak Jokowi selanjutnya menyerahkan penanganan perkara itu ke penyidik di Polda Metro Jaya. Kami hormati dan kami akan menyerahkan ke pihak kepolisian untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya,
ujar dia. Sebelumnya, Jokowi mempersilahkan polisi untuk memeriksa keaslian ijazahnya melalui digital forensik. Hal ini dikatakan setelah Jokowi selesai membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya, Jakarta terkait polemik ijazah palsu pada Rabu, 30 April 2025. Kalau diperlukan ya silahkan, digital forensik, yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum, kata Jokowi di Polda Metro Jaya pada Rabu, 30 April 2025. Adapun alasan dia melapor ke polisi agar polemik terkait ijazah palsunya menjadi jelas. Sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblangnya, ungkapnya. Samad dukung Rai Suryo usai dilaporkan Jokowi. Semacam kerikil, kita tendang saja. Joko Widodo melaporkan Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik. Jokowi juga melaporkan Roy Suryo dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Setelah lama diam, Jokowi akhirnya melaporkan Roy Suryo ke polisi. Dia mengatakan baru melaporkan hal itu ke polisi setelah menganggap tudingan terhadap ijazahnya terus berlangsung sehingga dirinya menganggap hal itu perlu diselesaikan. Jokowi datang ke Polda Metro Jaya bersama sang pengadara Yakub Hasibuan dan 3 pengacara lainnya. Ada 5 orang yang dilaporkan, mereka berinisial RS, S, T, dan K. Merespons laporan itu, ex-ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad buka suara. Kepada Rai Suryo dan kawan-kawan, dia meminta agar mereka menganggap laporan Jokowi ke polisi merupakan kerikil kecil. Pesan saya kepada Bung Rismon, Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Bung Fadila santai saja menghadapi laporan ini. Karena saya anggap ini semacam intimidasi kecil saja, kata Abraham Samad saat berpidato pada acara deklarasi bersama dukung usut ijazah Jokowi, Jakarta Pusat, Rabu, 30 April 2025. Ia menegaskan laporan tersebut tidak perlu dianggap hebat. Intimidasi yang kecil, kerikil tahu nggak itu kalau kerikil, ada di depan kita tendang saja, jelasnya. Lanjutnya laporan itu bukan batu sandungan yang besar yang perlu diangkat bersama-sama. Ini cuma kerikil. Jadi tidak usah terlalu lebay. Karena kalau kita terlalu lebay, nanti Jokowi bangga. Bahwa ternyata dia harus dihadapi dengan berbagai macam kekuatan, anggap biasa saja, tandasnya. Diketahui laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut tengah ditangani Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya dan masih dalam tahap penyelidikan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan mengatakan kliennya membuat laporan tudingan ijazah palsu langsung ke Polda Metro Jaya karena delik aduan. Menurutnya, Jokowi sebagai pihak yang dirugikan harus melaporkan sendiri atas pencemaran nama baik terhadap dirinya. Bukan hanya merusak nama baik keluarga, tudingan itu merusak nama baik negara, ungkap Yakub kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, 30 April 2025. Tudingan ijazah palsu, lanjut dia, amatlah kejam terlebih Jokowi merupakan pemimpin negara 2 periode. Bayangkan kalau seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sudah menjabat selama 10 tahun, dituduh seakan-akan memiliki ijazah palsu, ucap dia. Jokowi selama ini hanya diam dalam menyikapi tuduhan itu dan hanya sesekali memberi peringatan. Akan tetapi tudingan itu terus-menerus disampaikan ke publik. Agar kebenaran dapat terlihat, dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia dapat dipulihkan dan dijaga juga, ujar dia. Jokowi melaporkan 5 orang terlapor dengan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik serta pasal 27A, pasal 32, dan pasal 35 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Pihak Jokowi selanjutnya menyerahkan penanganan perkara itu ke penyidik di Polda Metro Jaya. Kami hormati dan kami akan menyerahkan ke pihak kepolisian untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, ujar dia. Sebelumnya, Jokowi mempersilahkan polisi untuk memeriksa keaslian ijazahnya melalui digital forensik. Hal ini dikatakan setelah Jokowi selesai membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya, Jakarta terkait polemik ijazah palsu pada Rabu, 30 April 2025. Kalau diperlukan ya silahkan, digital forensik, yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum, kata Jokowi di Polda Metro Jaya pada Rabu, 30 April 2025. Adapun alasan dia melapor ke polisi agar polemik terkait ijazah palsunya menjadi jelas. Sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblangnya, ungkapnya.
Samad dukung Rai Suryo usai dilaporkan Jokowi. Semacam kerikil, kita tendang saja. Joko Widodo melaporkan Rai Suryo CS ke Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik. Jokowi juga melaporkan Rai Suryo dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Setelah lama diam, Jokowi akhirnya melaporkan Rai Suryo ke polisi. Dia mengatakan baru melaporkan hal itu ke polisi setelah menganggap tudingan terhadap ijazahnya terus berlangsung sehingga dirinya menganggap hal itu perlu diselesaikan. Jokowi datang ke Polda Metro Jaya bersama sang pengadara Yakub Hasibuan dan 3 pengacara lainnya. Ada 5 orang yang dilaporkan, mereka berinisial RS, S, T, dan K. Merespons laporan itu, ex-ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad buka suara. Kepada Rai Suryo dan kawan-kawan, dia meminta agar mereka menganggap laporan Jokowi ke polisi merupakan kerikil kecil. Pesan saya kepada Bung Rismon, Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Bung Fadila santai saja menghadapi laporan ini. Karena saya anggap ini semacam intimidasi kecil saja, kata Abraham Samad saat berpidato pada acara deklarasi bersama dukung usut ijazah Jokowi, Jakarta Pusat, Rabu, 30 April 2025. Ia menegaskan laporan tersebut tidak perlu dianggap hebat. Intimidasi yang kecil, kerikil tahu nggak itu kalau kerikil, ada di depan kita tendang saja, jelasnya. Lanjutnya laporan itu bukan batu sandungan yang besar yang perlu diangkat bersama-sama. Ini cuma kerikil. Jadi tidak usah terlalu lebay. Karena kalau kita terlalu lebay, nanti Jokowi bangga. Bahwa ternyata dia harus dihadapi dengan berbagai macam kekuatan, anggap biasa saja, tandasnya. Diketahui laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut tengah ditangani Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya dan masih dalam tahap penyelidikan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan mengatakan kliennya membuat laporan tudingan ijazah palsu langsung ke Polda Metro Jaya karena delik aduan. Menurutnya, Jokowi sebagai pihak yang dirugikan harus melaporkan sendiri atas pencemaran nama baik terhadap dirinya. Bukan hanya merusak nama baik keluarga, tudingan itu merusak nama baik negara, ungkap Yakub kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, 30 April 2025. Tudingan ijazah palsu, lanjut dia, amatlah kejam terlebih Jokowi merupakan pemimpin negara 2 periode. Bayangkan kalau seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sudah menjabat selama 10 tahun, dituduh seakan-akan memiliki ijazah palsu, ucap dia. Jokowi selama ini hanya diam dalam menyikapi tuduhan itu dan hanya sesekali memberi peringatan. Akan tetapi tudingan itu terus-menerus disampaikan ke publik. Agar kebenaran dapat terlihat, dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia dapat dipulihkan dan dijaga juga, ujar dia. Jokowi melaporkan 5 orang terlapor dengan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik serta pasal 27A, pasal 32, dan pasal 35 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Pihak Jokowi selanjutnya menyerahkan penanganan perkara itu ke penyidik di Polda Metro Jaya. Kami hormati dan kami akan menyerahkan ke pihak kepolisian untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, ujar dia. Sebelumnya, Jokowi mempersilahkan polisi untuk memeriksa keaslian ijazahnya melalui digital forensik. Hal ini dikatakan setelah Jokowi selesai membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya, Jakarta terkait polemik ijazah palsu pada Rabu, 30 April 2025. Kalau diperlukan ya silahkan, digital forensik, yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum, kata Jokowi di Polda Metro Jaya pada Rabu, 30 April 2025. Adapun alasan dia melapor ke polisi agar polemik terkait ijazah palsunya menjadi jelas. Sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblangnya, ungkapnya. Samad dukung Rai Suryo usai dilaporkan Jokowi. Semacam kerikil, kita tendang saja. Joko Widodo melaporkan Rai Suryo CS ke Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik. Jokowi juga melaporkan Rai Suryo dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Setelah lama diam, Jokowi akhirnya melaporkan Rai Suryo ke polisi. Dia mengatakan baru melaporkan hal itu ke polisi setelah menganggap tudingan terhadap ijazahnya terus berlangsung sehingga dirinya menganggap hal itu perlu diselesaikan. Jokowi datang ke Polda Metro Jaya bersama sang pengadara Yakub Hasibuan dan 3 pengacara lainnya. Ada 5 orang yang dilaporkan, mereka berinisial RS, S, T, dan K. Merespons laporan itu, ex-ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad buka suara. Kepada Rai Suryo dan kawan-kawan,
Dia meminta agar mereka menganggap laporan Jokowi ke polisi merupakan kerikil kecil. Pesan saya kepada Bung Rismon, Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Bung Fadila santai saja menghadapi laporan ini. Karena saya anggap ini semacam intimidasi kecil saja, kata Abraham Samad saat berpidato pada acara deklarasi bersama dukung usut ijazah Jokowi, Jakarta Pusat, Rabu, 30 April 2025. Ia menegaskan laporan tersebut tidak perlu dianggap hebat. Intimidasi yang kecil, kerikil tahu nggak itu kalau kerikil, ada di depan kita tendang saja, jelasnya. Lanjutnya laporan itu bukan batu sandungan yang besar yang perlu diangkat bersama-sama. Ini cuma kerikil. Jadi tidak usah terlalu lebay. Karena kalau kita terlalu lebay, nanti Jokowi bangga. Bahwa ternyata dia harus dihadapi dengan berbagai macam kekuatan, anggap biasa saja, tandasnya. Diketahui laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut tengah ditangani Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya dan masih dalam tahap penyelidikan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan mengatakan kliennya membuat laporan tudingan ijazah palsu langsung ke Polda Metro Jaya karena delik aduan. Menurutnya, Jokowi sebagai pihak yang dirugikan harus melaporkan sendiri atas pencemaran nama baik terhadap dirinya. Bukan hanya merusak nama baik keluarga, tudingan itu merusak nama baik negara, ungkap Yakub kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, 30 April 2025. Tudingan ijazah palsu, lanjut dia, amatlah kejam terlebih Jokowi merupakan pemimpin negara 2 periode. Bayangkan kalau seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sudah menjabat selama 10 tahun, dituduh seakan-akan memiliki ijazah palsu, ucap dia. Jokowi selama ini hanya diam dalam menyikapi tuduhan itu dan hanya sesekali memberi peringatan. Akan tetapi tudingan itu terus-menerus disampaikan ke publik. Agar kebenaran dapat terlihat, dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia dapat dipulihkan dan dijaga juga, ujar dia. Jokowi melaporkan 5 orang terlapor dengan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik serta pasal 27A, pasal 32, dan pasal 35 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Pihak Jokowi selanjutnya menyerahkan penanganan perkara itu ke penyidik di Polda Metro Jaya. Kami hormati dan kami akan menyerahkan ke pihak kepolisian untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, ujar dia. Sebelumnya, Jokowi mempersilahkan polisi untuk memeriksa keaslian ijazahnya melalui digital forensik. Hal ini dikatakan setelah Jokowi selesai membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya, Jakarta terkait polemik ijazah palsu pada Rabu, 30 April 2025. Kalau diperlukan ya silahkan, digital forensik, yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum, kata Jokowi di Polda Metro Jaya pada Rabu, 30 April 2025. Adapun alasan dia melapor ke polisi agar polemik terkait ijazah palsunya menjadi jelas. Sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblangnya, ungkapnya. Samad dukung Rai Suryo usai dilaporkan Jokowi. Semacam kerikil, kita tendang saja. Joko Widodo melaporkan Rai Suryo CS ke Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik. Jokowi juga melaporkan Rai Suryo dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Setelah lama diam, Jokowi akhirnya melaporkan Rai Suryo ke polisi. Dia mengatakan baru melaporkan hal itu ke polisi setelah menganggap tudingan terhadap ijazahnya terus berlangsung sehingga dirinya menganggap hal itu perlu diselesaikan. Jokowi datang ke Polda Metro Jaya bersama sang pengadara Yakub Hasibuan dan 3 pengacara lainnya. Ada 5 orang yang dilaporkan, mereka berinisial RS, S, T, dan K. Merespons laporan itu, ex-ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad buka suara. Kepada Rai Suryo dan kawan-kawan, dia meminta agar mereka menganggap laporan Jokowi ke polisi merupakan kerikil kecil. Pesan saya kepada Bung Rismon, Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Bung Fadila santai saja menghadapi laporan ini. Karena saya anggap ini semacam intimidasi kecil saja, kata Abraham Samad saat berpidato pada acara deklarasi bersama dukung usut ijazah Jokowi, Jakarta Pusat, Rabu, 30 April 2025. Ia menegaskan laporan tersebut tidak perlu dianggap hebat. Intimidasi yang kecil, kerikil tahu nggak itu kalau kerikil, ada di depan kita tendang saja, jelasnya. Lanjutnya laporan itu bukan batu sandungan yang besar yang perlu diangkat bersama-sama. Ini cuma kerikil. Jadi tidak usah terlalu lebay. Karena kalau kita terlalu lebay, nanti Jokowi bangga.
Bahwa ternyata dia harus dihadapi dengan berbagai macam kekuatan, anggap biasa saja, tandasnya. Diketahui laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut tengah ditangani Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya dan masih dalam tahap penyelidikan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan mengatakan kliennya membuat laporan tudingan ijazah palsu langsung ke Polda Metro Jaya karena delik aduan. Menurutnya, Jokowi sebagai pihak yang dirugikan harus melaporkan sendiri atas pencemaran nama baik terhadap dirinya. Bukan hanya merusak nama baik keluarga, tudingan itu merusak nama baik negara, ungkap Yakub kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, 30 April 2025. Tudingan ijazah palsu, lanjut dia, amatlah kejam terlebih Jokowi merupakan pemimpin negara 2 periode. Bayangkan kalau seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sudah menjabat selama 10 tahun, dituduh seakan-akan memiliki ijazah palsu, ucap dia. Jokowi selama ini hanya diam dalam menyikapi tuduhan itu dan hanya sesekali memberi peringatan. Akan tetapi tudingan itu terus-menerus disampaikan ke publik. Agar kebenaran dapat terlihat, dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia dapat dipulihkan dan dijaga juga, ujar dia. Jokowi melaporkan 5 orang terlapor dengan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik serta pasal 27A, pasal 32, dan pasal 35 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Pihak Jokowi selanjutnya menyerahkan penanganan perkara itu ke penyidik di Polda Metro Jaya. Kami hormati dan kami akan menyerahkan ke pihak kepolisian untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, ujar dia. Sebelumnya, Jokowi mempersilahkan polisi untuk memeriksa keaslian ijazahnya melalui digital forensik. Hal ini dikatakan setelah Jokowi selesai membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya, Jakarta terkait polemik ijazah palsu pada Rabu, 30 April 2025. Kalau diperlukan ya silahkan, digital forensik, yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum, kata Jokowi di Polda Metro Jaya pada Rabu, 30 April 2025. Adapun alasan dia melapor ke polisi agar polemik terkait ijazah palsunya menjadi jelas. Sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblangnya, ungkapnya. Samad dukung Rai Suryo usai dilaporkan Jokowi. Semacam kerikil, kita tendang saja. Joko Widodo melaporkan Rai Suryo CS ke Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik. Jokowi juga melaporkan Rai Suryo dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE. Setelah lama diam, Jokowi akhirnya melaporkan Rai Suryo ke polisi. Dia mengatakan baru melaporkan hal itu ke polisi setelah menganggap tudingan terhadap ijazahnya terus berlangsung sehingga dirinya menganggap hal itu perlu diselesaikan. Jokowi datang ke Polda Metro Jaya bersama sang pengadara Yakub Hasibuan dan 3 pengacara lainnya. Ada 5 orang yang dilaporkan, mereka berinisial RS, RS, S, T, dan K. Merespons laporan itu, ex-ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad buka suara. Kepada Rai Suryo dan kawan-kawan, dia meminta agar mereka menganggap laporan Jokowi ke polisi merupakan kerikil kecil. Pesan saya kepada Bung Rismon, Rai Suryo, Dr. Tifa, dan Bung Fadila santai saja menghadapi laporan ini. Karena saya anggap ini semacam intimidasi kecil saja, kata Abraham Samad saat berpidato pada acara deklarasi bersama dukung usut ijazah Jokowi, Jakarta Pusat, Rabu, 30 April 2025. Ia menegaskan laporan tersebut tidak perlu dianggap hebat. Intimidasi yang kecil, kerikil tahu nggak itu kalau kerikil, ada di depan kita tendang saja, jelasnya. Lanjutnya laporan itu bukan batu sandungan yang besar yang perlu diangkat bersama-sama. Ini cuma kerikil. Jadi tidak usah terlalu lebay. Karena kalau kita terlalu lebay, nanti Jokowi bangga. Bahwa ternyata dia harus dihadapi dengan berbagai macam kekuatan, anggap biasa saja, tandasnya. Diketahui laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut tengah ditangani Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya dan masih dalam tahap penyelidikan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan mengatakan kliennya membuat laporan tudingan ijazah palsu langsung ke Polda Metro Jaya karena delik aduan. Menurutnya, Jokowi sebagai pihak yang dirugikan harus melaporkan sendiri atas pencemaran nama baik terhadap dirinya. Bukan hanya merusak nama baik keluarga, tudingan itu merusak nama baik negara, ungkap Yakub kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, 30 April 2025. Tudingan ijazah palsu, lanjut dia, amatlah kejam terlebih Jokowi merupakan pemimpin negara 2 periode.
Bayangkan kalau seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sudah menjabat selama 10 tahun, dituduh seakan-akan memiliki ijazah palsu, ucap dia. Jokowi selama ini hanya diam dalam menyikapi tuduhan itu dan hanya sesekali memberi peringatan. Akan tetapi tudingan itu terus-menerus disampaikan ke publik. Agar kebenaran dapat terlihat, dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia dapat dipulihkan.